saya hormati Ibu Yeti Husnul HSEMM selaku dosen mata kuliah Business Communication and Negotiation, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Diva Safira, MPM 0211240151 kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pandangan tentang siapa kita sebagai generasi Z. Mengapa kita memiliki peran penting bagi masa depan bangsa, dan langkah apa yang harus kita ambil mulai sekarang untuk menjadi generasi penggerak bukan hanya sebagai penonton. Kira-kira di antara kalian ada tidak ya yang bisa hidup tanpa internet dalam sehari saja? Sulit kan? Tapi pertanyaannya, bukan bisakah kita hidup tanpa internet, melainkan bisakah kita menggunakan internet untuk mengubah hidup kita dan orang lain? Materi ini penting karena untuk mengingatkan kita semua mengenai peran generasi Z. Generasi yang tumbuh dengan teknologi di genggaman, informasi di ujung jari, serta peluang di depan mata. Namun, di balik semua kemudahan itu, kita juga memiliki tanggung jawab besar, membentuk masa depan bangsa dengan cara kita sendiri. Pidato ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan dijalankan. Karena masa depan tidak akan berubah kalau kita hanya sebagai penonton saja. Maka dari itu, izinkan saya memaparkan lebih lanjut mengenai presentasi bertema Generasi Z, siapa kita, peran kita, dan langkah kita, agar kita dapat memahami posisi dan tanggung jawab kita di masa kini. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi siapa itu generasi Z, karakteristik serta tantangan yang dihadapi, peran generasi Z dalam masyarakat, dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Siapa sih generasi Z itu? Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi yang tumbuh di era digital dengan akses informasi yang serba cepat dan tanpa batas. Generasi Z adalah kelompok usia yang sejak kecil sudah akrab dengan internet, smartphone, dan media sosial. Mereka juga sering disebut dengan digital native karena hidup di dunia yang sudah modern sejak lahir. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang harus beradaptasi dahulu. Tapi generasi Z bukan hanya sekedar pengguna gadget. Kita adalah generasi dengan potensi besar untuk membawa perubahan nyata. Selanjutnya ada karakteristik utama generasi Z. Yang pertama, melek teknologi. Generasi Z bisa menggunakan teknologi untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Kita terbiasa menggunakan gawai, media sosial, dan berbagai platform digital sejak kecil. Dengan kemampuan ini, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan uang lewat konten digital, bisnis online, maupun freelance. Selanjutnya ada kreatif dan inovatif. Mereka mudah menemukan ide baru baik di media sosial, bisnis, ataupun dunia seni. Kita tidak takut mencoba hal baru, bahkan sering menciptakan tren sendiri. Inilah kekuatan besar generasi Z, kemampuan berpikir out of the box dan berani mengekspresikan diri. Selanjutnya kritis, tidak mudah percaya begitu saja dan selalu ingin tahu fakta di balik suatu informasi. Kita cenderung mencari kebenaran dan membandingkan berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan. Sikap kritis ini membuat kita mampu berpikir lebih logis dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Selanjutnya ada mandiri, terbiasa belajar atau mencoba sendiri terutama lewat internet. Saat ingin tahu sesuatu cukup buka YouTube, TikTok, ataupun Google, kita bisa belajar apapun dari situ. Sikap ini menjadi generasi Z adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya ada peduli sosial. Banyak anak muda generasi Z yang ikut kampanye sosial dan lingkungan. Generasi Z yang aktif menyuarakan isu-isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Kita tidak hanya peduli, tapi juga beraksi. Ikut kampanye sosial, penggalangan dana, maupun menjadi relawan. Selanjutnya ada tantangan generasi Z. Kemudahan teknologi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Kita bisa maju karena teknologi, tapi kita bisa juga terjebak karena hanya sebagai pengguna pasif. Yang pertama ada distraksi tinggi. Notifikasi dan hiburan digital sering mengganggu fokus belajar atau kerja. Bagi beberapa orang yang mengalami ini, harus melatih self-control dan disiplin waktu agar teknologi membantu bukan mengalihkan. Selanjutnya ada tekanan sosial. Banyak yang merasa takut dan harus sukses muda untuk menjadi influencer atau content creator lain. Di era digital, kesuksesan sering diukur dari followers, like, atau penghasilan dari konten. Hal ini membuat banyak anak muda merasa harus berhasil dengan cepat seperti influencer dan selebritas internet.
Padahal setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Tekanan ini bisa menimbulkan stres dan rasa tidak percaya diri. Selanjutnya ada krisis identitas. Terlalu banyak pembanding di media sosial membuat sebagian kehilangan arah. Tantangan ini bisa diatasi dengan mengenali nilai dan tujuan pribadi, bukan meniru atau yang sedang tren. Pembahasan selanjutnya yaitu kenapa generasi Z penting? Karena generasi Z memiliki beberapa peran. Yang pertama sebagai agen perubahan. Generasi Z bukan sekedar penerus, tapi penggerak perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Generasi Z hidup di mana perubahan terjadi sangat cepat, mulai dari cara berkomunikasi, belajar, hingga bekerja. Mereka mampu memanfaatkan peluang digital untuk menciptakan hal baru, misalnya banyak bisnis online, aplikasi, dan kampanye sosial lahir dari ide anak muda. Mereka menjadi penggerak era baru bukan hanya sebagai penonton. Selanjutnya ada pengaruh generasi Z dalam berbagai bidang. Contohnya di bidang ekonomi dan teknologi, banyak startup seperti Gojek, Tokopedia, hingga bisnis kecil dikelola oleh anak muda. Di bidang kreativitas, ada content creator, desainer, dan musisi muda mendominasi media global. Dan di bidang sosial dan lingkungan, banyak generasi Z aktif di gerakan lingkungan dan kesetaraan gender atau edukasi gratis. Dan di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan cara belajar baru melalui platform digital dan komunitas online. Selanjutnya, penentu arah bangsa. Menurut data BPS, sekitar 27% penduduk Indonesia adalah generasi Z. Jumlah ini besar, artinya masa depan bangsa Indonesia tergantung pada arah dan nilai yang dipegang generasi ini. Kalau generasi Z produktif, kreatif, dan beretika, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan maju secara global. Agar terciptanya peran generasi Z di masa ini dan masa depan lebih maksimal, hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengubah pola pikir. Kita harus berhenti menjadi penonton perubahan. Sekarang waktunya menjadi penggerak, pencipta, dan pemimpin. Yang pertama, jangan hanya memakai teknologi, tapi gunakan untuk berinovasi. Artinya jangan puas bisa menggunakan aplikasi atau media sosial saja. Cobalah untuk menciptakan ide, karya, dan solusi baru dari teknologi yang ada. Yang kedua, jangan hanya mengikuti tren, tapi ciptakanlah tren baru. Pemimpin sejati bukan yang hanya mengikuti arus, tapi mereka yang berani berbeda. Jadilah generasi yang bisa menginspirasi dan membawa perubahan positif. Selanjutnya, jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju sukses. Dari kegagalan, kita bisa belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Generasi Z perlu menumbuhkan mental kreator, bukan hanya sebagai konsumer. Selanjutnya ada nilai-nilai yang harus dipegang generasi Z. Kemajuan teknologi tidak cukup hanya dengan pintar, tapi juga harus berkarakter. Generasi Z perlu memegang 4 nilai utama. Yang pertama, integritas. Jujur, tidak meniru, dan bertanggung jawab. Kolaborasi, membangun kerjasama lintas generasi dan bidang. Kreativitas, melihat masalah sebagai peluang untuk menciptakan solusi. Empati, peduli terhadap manusia dan lingkungan. Nilai-nilai ini jadi fondasi agar inovasi generasi Z punya arah yang baik dan berdampak positif. Selanjutnya, generasi Z harus memiliki visi ke depan. Bayangkan Indonesia masa depan yang maju, mandiri, dan berkarakter, itu semua bisa terwujud lewat generasi kita. Generasi Z punya visi besar seperti maju secara teknologi, artinya menguasai digital dan AI untuk kebaikan. Mandiri dalam ekonomi, membangun usaha sendiri dan mendukung UMKM. Serta kuat dalam karakter, tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif. Dan juga berjiwa kemanusiaan, tidak hanya pintar, tapi juga memiliki kepedulian dan rendah hati. Teman-teman, marilah kita sadari satu hal penting. Kita bukan hanya generasi yang hidup di era digital. Kita adalah generasi yang menciptakan masa depan digital itu sendiri. Masa depan tidak akan menunggu siapapun, dan dunia tidak akan berhenti hanya karena kita ragu untuk melangkah. Jadi, mulai hari ini, mari kita berhenti menjadi penonton perubahan. Mulailah menjadi penggerak perubahan. Gunakan kreativitasmu, teknologi yang kamu kuasai, serta empati yang kamu miliki untuk membuat dunia menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita, generasi Z yang berani, berkarakter, dan beraksi. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.